Assalamualaikum Bapak Ibu, izin kami dari perwakilan siswa-siswi madrasah. Nama saya Amanda dan teman saya Nandina. Kami mohon izin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gedung baru. Ini HP juga Ibu Wati ya? Baik. Oke, yang pertama mau bertanya, visi utama di balik pembangunan gedung ini tuh sebenarnya apa? Ya, pertama tanggung jawab pemerintah negara untuk menghadirkan kualitas pendidikan, itu bagian dari amanah undang-undang kan, undang-undang pendidikan nasional ya, itu mengamanatkan untuk kita dan tidak sekedar itu. Kaitan dengan pembangunan Papua 2022-2045 itu ada 3 program yang memang bagi Kementerian Agama termasuk pemerintah daerah itu adalah Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Papua Cerdas itu berkaitan dengan pendidikan. Bicara Papua Cerdas itu maka sarana prasarana harus juga tersedia. Maka sebenarnya ini adalah salah satu visi pembangunan Papua 2022-45 tentang Papua Cerdas. Maka madrasah menjadi bagian dari Papua Cerdas, itu ketersediaan sarana hari ini hingga kemudian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya menyediakan pendekatan dan proyek berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas di seluruh di Papua Barat. Jadi ini salah satunya yang Fakfak itu dapat ya, Fakfak dapat berturut-turut ini. Tahun lalu ada dan juga tahun ini ya itu. Jadi itu bagian. Dengan begitu kenyamanan ini dimiliki oleh madrasah anak-anak untuk dapat kemudian dan indikatornya kita berharap dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik seperti begini, teman-teman di madrasah anak-anak kita juga dapat bersaing di event-event nasional. Ada KSN ya, OSN gitu ya. Ini gedung bagus, jadi kalau kita tidak memanfaatkan ini untuk kemudian bersaing, ini sia-sia gitu ya. Jadi mengarungkan Kota Fakfak itu menjadi wajib. Cara mengarungkan anak-anak, cara menjaga dan mengarungkan Kota Fakfak itu adalah dengan cara belajar dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan gitu ya. Selanjutnya tantangan terbesar bagi Bapak yang dihadapi selama pembangunan ini tuh apa? Sebenarnya tidak ada ya, karena ini sudah bagian dari komitmen pemerintah ya. Ada dan karena itu komitmen pemerintah, maka dukungan pemerintah daerah ya, terutama pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati di Fakfak itu memberi respon positif, karena itu tidak ada sesuatu yang bagi kita berarti. Tantangan kita ke depan itu anak-anak belajar saja. Itu tantangan yang harus dihadapi, terutama oleh guru-guru gitu. Jadi dan karena ini proses gitu ya, jadi harapan doa kita begitu. Oke, selanjutnya Bapak, dalam pembangunan ini apakah ada kolaborasi antara masyarakat dalam pembangunan ini? Ya, sekarang salah satu pendekatan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga seperti kami di Kementerian Agama, itu amanahnya adalah kolaborasi. Gitu kan? Ini ada yang punya tanah, ini toko adat juga ini. Kalau kita bangun baru datang palang, baru ini jalan. Nah, itu kira-kira wujudnya.
dan yang berdiri di depan supaya pembangunan ini bisa jalan itu pemerintah daerah, kan? Kalau Ibu Wakil datang seperti ini atau Pak Bupati kemarin yang peletakan, itu artinya sudah kehadiran pemerintah daerah, itu berarti pemerintah daerah ikut mengawal proses, menjaga, dan itu dengan begitu ada dukungan dari masyarakat, karena masyarakat lihat bahwa ini ada Pak Bupati, ini ada Wakil Bupati, itu artinya pekerjaan ini harus jalan. Jadi dengan sendirinya masyarakat memberi dukungan, kan? Nah, Bapak, di madrasah ini kan sudah ada beberapa gedung gedung SBSN yang dibangun oleh Bapak Kanwil. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin ada penambahan fasilitas seperti tempat ibadah begitu? Iya, kita tahun depan kalau tidak salah akan dibangun laboratorium terpadu. Itu ada, ya seharusnya laboratorium terpadu itu di dalamnya adalah berbasis keagamaan, berbasis sains. Jadi laboratorium terpadu itu akan digunakan juga untuk kepentingan sholat, kepentingan apa gitu, ibadah, tetapi juga digunakan untuk kepentingan sains. Ada komputer, ada itu. Seharusnya ke depan itu menjadi bagian apa? Tapi juga jadi karena kalau kita mau bangun ini fak ini tipologinya begini, tidak tahu bangun ini. Jadi kemudian akan dimanfaatkan laboratorium terpadu itu untuk berbagai karena itu bagi kami, karena sekolah itu berbasis keagamaan, maka salah satu lirikan kita itu adalah lab yang berbasis keagamaan. Kalau laboratorium berbasis keagamaan itu seperti ada musola, ada masjid, dan itu wajib hukumnya ada di sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Karena itu yang mau dicari di situ adalah anak-anak yang kemudian memiliki keterampilan dan wawasan di bidang sains, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan agama. Karena itu laboratorium dalam berbasis keagamaan itu juga harus disediakan. Ini yang mudah-mudahan 2000 ini Ibu Wakil ada, ini Pak Ibu DPR ada, nanti juga kita minta restu begitu ya. Baik Bapak, yang terakhir pesan dari Bapak untuk kami sebagai siswa-siswi di madrasah ini apa? Ya, ini karena anugerah Tuhan, cara menjaga atau menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan adalah satu-satunya hanya dengan cara belajar. Ya, menuntut ilmu, belajar terbaik. Dengan begitu bagian dari rasa terima kasih kita, rasa syukur kepada orang-orang tua kita, juga rasa syukur kepada para pendiri yang telah menyediakan sekolah ini, tetapi juga lebih dari itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak punya cara lain untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kesediaan pemberian gedung yang baik itu juga kita percaya itu adalah juga karena campur tangan Tuhan. Karena itu cara satu-satunya anak-anak siswa kita menyampaikan rasa syukur adalah disiplin, masuk sekolah dan belajar dengan baik ya. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mama Wakil, coba komentar. Oke. Mama Wakil, mungkin ada tambahan sedikit terkait gedung atau pesan dan kesan Mama Wakil bagi kita siswa dan siswi di madrasah itu apa? Baik, sebagai pemerintah daerah, kita juga masyarakat Fakfak, secara khususnya juga untuk baik itu pengelola juga siswa-siswi untuk
Ya kita patut bersyukur ya, kita patut bersyukur dengan tersedianya fasilitas sarana berupa fisik, bahkan sarana pembelajaran. Kita patut bersyukur karena pemerintah daerah tidak bisa sendiri menangani semua aspek pembangunan yang ada di Kabupaten Fakfak. Ya seperti begini, pemerintah daerah punya anak itu banyak. Iya betul. Ya, toh lembaga-lembaga pendidikan, baik itu keagamaan, sehingga kita bersyukur kehadiran Kanwil Kemak bisa membantu pemerintah daerah dalam hal ini mengambil bagian peran untuk bisa membantu pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan sarana pembelajaran untuk kita punya lembaga-lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Fakfak. Ya, kita berharap untuk bagaimana kita bisa menerima manfaat itu secara khusus untuk anak-anak didik. Ya, tadi kan pada saat sambutan beliau bercerita sedikit tentang kehidupan masa lalu orang tua kita, bahkan mungkin kami juga masa ibu juga dengan beliau yang kita mengikuti pendidikan itu dengan fasilitas sarana yang terbatas. Ya, sarana yang terbatas bahkan minim dan kurang sekali begitu. Tapi hari ini ketika kita melihat segala sesuatu boleh tersedia atas berkat doa yang tadi beliau sampaikan. Orang tua kita pada saat itu mereka hanya berhadapan, mengangkat muka ke langit, berdoa, dan berkah itu kita yang hari ini dapat. Ya lebih lagi anak-anak yang kalian, masa kalian. Oleh sebab itu Ibu berharap secara pribadi juga sebagai pemerintah daerah, masyarakat Fakfak, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, lebih lagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk masyarakat Fakfak. Karena lewat pendidikan itulah yang kita mengangkat harga diri, martabat orang Fakfak. Ya, toh untuk ke depan ya kita juga yang nanti atau kalian juga yang nanti membangun Fakfak ini ke depan. Oleh sebab itu mari kita bisa menjadi penerima, tapi bisa juga kita yang nanti harus bisa menjaga, merawat, mengelola secara baik. Dan kita patut bersyukur banyak hal yang beliau tadi sampaikan, dampaknya begitu luar biasa. Ada beban, ada keringanan untuk pemerintah daerah, sehingga kita membagi tanggung jawab ini secara baik. Ya sekarang bagaimana generasi bisa manfaatkan itu untuk meneruskan apa yang sudah kami lakukan sebagai pemerintah, juga lembaga. Baik, makasih Ibu Wakil, Mama Wakil. Untuk Bapak dan Ibu semoga sehat selalu. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.